Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ma'rifatul rasul. Yang pertama yaitu ta'rifur rasul. Yang kedua, hajatul insani ila rasul, dan yang ketiga, makanatur rasul. Baiklah, yang pertama yaitu ta'rifur rasul atau pengertian rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama yaitu hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua yaitu qudwatu fi tadbikir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dan melaksanakan ajaran yang diwahyukan. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadikan qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama yaitu memiliki sifat asasiyah, yaitu sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat jujur, amanah, tabligh, fatonah. Dan yang kedua yaitu memiliki al-mukjizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarah, yaitu berita gembira atas kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Yang keempat yaitu adanya an-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 163. Yang kelima yaitu adanya ats-tsamarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukan. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di atas muka bumi ini dan membenarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya, yang sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, bagian yang kedua yaitu saya akan membahas tentang hajatul insan ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fitrah naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia diantaranya adalah yang pertama yaitu fitrah terhadap wujud Khalik, yang kedua fitrah untuk ibadatul Khalik, dan yang ketiga yaitu fitrah terhadap al-hayatul munazzamah. Nah, ketiga fitrah manusia tersebut membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus kepada kesesatan. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ar-rasul atau para rasul untuk memberikan petunjuk yang benar agar mereka ma'rifatul khaliq, yaitu mengenal penciptanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullahi aw yaumil akhir wa zakarallahu katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari akhir atau hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sangat jelas kita sebagai manusia biasa sangat membutuhkan Rasulullah, karena Rasulullah yaitu merupakan suri tauladan yang baik bagi manusia, dan Rasulullah adalah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah sehingga menuju zaman yang sangat canggih dan penuh teknologi seperti saat ini. Nah, yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang makanatur Rasul, yaitu kedudukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Bagi seorang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai salah satu hamba-hamba Allah. Sebagai Rasulullah juga seorang manusia. Sebagai manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Kemudian Rasulullah memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Rasulullah juga memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Nabi Muhammad juga adalah sebagai seorang rasul di antara para rasul. Kedudukannya sebagai rasul di antara para rasul yang lain, ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah rasul, dan aku Jibril." Tugas seorang rasul yaitu menyampaikan misi, kedua yaitu menunaikan amanah, dan ketiga yaitu memimpin umat. Nah, jadi Rasulullah ini adalah merupakan manusia pilihan Allah yang disebut Rasulullah, yaitu kekasihnya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan haya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.